Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan saya Indasari Batubara dengan NIM 1332262 dari Prodi D3 Teknologi Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek PBD kami, yaitu proyek merancang, membangun dan mengelola basis data di MySQL. Deskripsi proyek PBD yang dimana pada proyek PBD ini merupakan referensi studi kasus yang diambil dari PA pertama, yaitu pembuatan website budaya Batak Toba. Latar belakang pemilihan topik ini adalah karena pada zaman sekarang sudah mulai tidak dikenalnya budaya Batak Toba. Website budaya Batak ini merupakan sebuah website yang dikembangkan dengan tujuan memperluas wawasan masyarakat, khususnya masyarakat Toba di kawasan Toba. Di website ini kami akan membuat dan membangun 5 navigasi, yaitu yang pertama home, perayaan, tarian, alat musik, artefak, dan about. Ya, tugas yang pertama yaitu membuat rancangan basis data atau R diagram dan melakukan translation dari tabel-tabel yang sesuai. Nah, di sini yang merupakan gambar dari R, R diagramnya yang terdapat 7 entity. Yang pertama itu admin, yang kedua itu pengguna, yang ketiga itu informasi perayaan, yang keempat itu informasi tarian, yang kelima itu informasi alat musik, yang keenam itu informasi artefak, dan yang ketujuh itu about. Di mana identifikasi atribut dari admin yaitu ID admin, nama admin, alamat, email, nomor handphone, dan entiti pengguna yang terdapat ID pengguna, nama pengguna, alamat, nomor handphone, email, dan email. Di entiti yang ketiga itu perayaan, yang terdapat atribut ID perayaan, nama perayaan, dan jenis perayaan. Yang keempat itu tarian, yang terdapat atribut ID tarian, nama tarian, alamat, asal tarian, dan jenis tarian. Yang keenam itu alat musik, yang terdapat atribut ID tarian, ID alat musik, nama alat musik, jenis alat musik. Dan yang ketujuh itu about, yang terdapat atribut ID about dan nama about. Relasi antara entity yang dimana ID admin berrelasi ke semua entity kecuali pengguna, yang dimana admin dapat mengelola semua navigasi yaitu home, perayaan, tarian, alat musik, about dengan relasi one ke many. Yang kedua itu pengguna dapat berrelasi ke semua atribut kecuali admin, yang dimana pengguna dapat mencari informasi dari semua navigasi yaitu home, perayaan, tarian, alat musik, dan about dengan relasi one ke many. Ini merupakan end translation-nya, yang dimana ID admin dan ID pengguna akan menjadi foreign key di setiap entity dari informasi perayaan, informasi tarian, informasi alat musik, informasi about, dan informasi artefak. Yang dimana admin ke informasi perayaan berrelasi mengelola, dan admin ke informasi tarian mengelola, admin ke semua entity yaitu mengelola. Sedangkan di pengguna ke semua entity kecuali admin itu mencari, yang mana itu mencari informasi. Yang kedua, lakukan validasi terhadap rancangan Anda dengan konsep normalisasi. Nah, di sini merupakan tabel dari entity kami, dari entity kami, yang dimana terdapat admin, pengguna, home, perayaan, tarian, alat musik, artefak, dan about. Pada konsep normalisasi harus melewati 1 NF, 2 NF, dan 3 NF. Tetapi pada tabel data sudah normal karena terdapat data yang berulang atau data yang redundant, sehingga tidak perlu melakukan normalisasi. Pada 1 NF, syaratnya agar memenuhi setiap sel atau nilai dari tabel harus atomik atau tidak dapat dibagi lagi dan memiliki primary key. Pada tabel di atas sudah memenuhi 1 NF dan 2 NF. Kita memastikan tidak ada data yang redundant atau data yang berulang, sehingga pada tabel telah normal dan tidak perlu dilakukan normalisasi karena sudah normal.
Yang ketiga itu melakukan pengembangan basis data sesuai rancangan final menerapkan data definition language pada SQL. Yang pertama itu pembuatan basis data beserta tabel-tabelnya. Yang pertama itu kita meng-create table admin yang meng-create table admin. Sebelum meng-create table admin, kita harus terlebih dahulu meng-create database-nya. Perintah untuk meng-create table admin yaitu create table admin, kita memasukkan atribut-atributnya yang dimana ID admin itu sebagai primary key, ID admin itu varchar, alamat itu sebagai varchar, email itu varchar, dan nomor handphone itu varchar. Setelah kita meng-create table admin, kita meng-create table pengguna, perayaan, tabel tarian, alat musik, artefak, dan juga about. Tetapi pada tabel perayaan, tarian, alat musik, artefak, dan about itu memiliki ketika kita meng-create tabelnya, kita kita menambahkan foreign key ID admin, reference dari admin pertama yaitu ID admin, dan foreign key ID pengguna, reference pengguna, ID pengguna, yang dimana ID admin dan ID pengguna menjadi foreign key pada tabel perayaan, tarian, alat musik, artefak, dan juga about. Setelah kita meng-create table tersebut, maka akan terbentuk skema desainer sebagai berikut. Ini tabel tarian, ini perayaan, tarian, admin, pengguna, alat musik, about, dan juga artefak. Yang B itu reference data integrity dengan menerapkan jenis-jenis constraint yang sudah ada, yang sudah Anda pelajari, di mana data integrity itu data yang benar atau data yang valid, yang dimana pada default entity yang terdapat primary key yaitu ID admin pada tabel admin merupakan primary key, dan ID pengguna pada tabel pengguna merupakan primary key, dan dari ID perayaan di tabel perayaan merupakan primary key. ID tarian pada tabel tarian merupakan primary key. Selanjutnya ID alat musik menjadi primary key pada tabel alat musik. ID artefak pada tabel artefak menjadi primary key, dan ID about menjadi primary key pada tabel about. Yang kedua itu referensial yaitu foreign key pada tabel perayaan, tarian, alat musik, artefak, dan juga about. ID admin dan ID pengguna menjadi foreign key pada tabel perayaan, tarian, alat musik, artefak, dan juga about. Yang keempat itu melakukan aktivitas pengelolaan basis data, menaruhkan data DML link suite pada SQL yang dimana kita melakukan pengisian pertama itu melakukan pengisian data dummy pada basis data yang Anda kembangkan. Nah, pada data dummy yang pada tabel admin yaitu kita melakukan perintah insert tuh semua atribut-atribut yang terdapat pada admin kita isi dengan value yang sesuai dengan data dummy yang ingin kita masukkan. Nah, di sini data dummy-nya seperti ini akan menghasilkan tabel admin. Nah, pada tabel pengguna perayaan, tarian, alat musik, dan artefak serta about, kita sama melakukan pemasukan data dengan cara insert into nama atribut dengan nilai yang kita data yang kita inginkan, maka akan menghasilkan tabel yang sesuai dengan yang kita masukkan. Nah, di sini yang B, buatlah sebuah query dengan menampilkan satu tabel. Nah, yang pertama itu query ini akan menampilkan jumlah perayaan yang berada pada tabel perayaan, yaitu menggunakan select count as jumlah perayaan from perayaan. Hasil dari query di atas adalah jumlah perayaannya terdapat 5. Ya, yang kedua itu
Yang kedua itu query ini menampilkan semua data yang berada pada tabel pengguna, nomor pon 0, yang dimana kita melakukan perintah select from pengguna di mana nomor ponnya itu 0. Ya, hasilnya akan seperti ini dikarenakan nomor handphone yang kita lakukan itu tidak ada bernilai 0. Di sini query ini menampilkan pengguna huruf pertama namanya huruf I, yang dimana perintahnya itu select from pengguna di mana nama pengguna like I%. Maka hasil query-nya seperti ini. Dan ini perintah ini menampilkan huruf terakhir dari N, yang dimana perintahnya itu select from tarian nama tarian like persen N. Maka hasilnya seperti ini. Dan ini query ini menampilkan huruf kedua setelah tabel pengguna yang alamatnya memiliki huruf A, yaitu select from pengguna where alamat like underscore A persen. Maka hasilnya akan seperti ini. Terus query ini menampilkan semua data tarian yang dimana select from tarian, maka hasilnya akan menampilkan tabel tarian. Dan query ini menampilkan semua tarian yang jenis tarian berdasarkan jenis tariannya itu tarian untuk doa, yaitu select from tarian where jenis tarian sama dengan tarian untuk doa. Maka hasilnya akan seperti ini. Query ini akan menampilkan data alat musik, jenis alat musiknya adalah di YouTube, yaitu seperti ini. Select ID alat musik, nama alat musik, jenis alat musik, from alat musik, where jenis alat musik, like tiup. Maka akan hasilnya seperti ini. Nah, yang bagian C itu buatlah sebuah query yang menampilkan beberapa tabel harus mencakup contoh inner join, left atau left join. Nah, di pertama itu query menampilkan ID perayaan, nama perayaan, dan ID pada tabel perayaan, yaitu select. Kita melakukan pengaliasan dan karena pada tabel perayaan terdapat dua ID, yaitu ID perayaan dan juga ID admin. Maka kita melakukan pengaliasan yaitu P sebagai ID perayaan, B nama perayaan, P jenis perayaan, dan A untuk ID admin, karena terdapat dua ID admin dari tabel perayaan P inner join admin yang A on P ID admin sama dengan A ID admin. Maka hasil query-nya akan menampilkan seperti ini. Nah, di sini kita akan mencari contoh yang menggunakan group by. Nah, di sini menampilkan jumlah perayaan yang ID adminnya 1332262. Select from ID admin, nama ID admin, count perayaan ID admin as jumlah perayaan. From ID admin pertama, inner join perayaan on ID admin, ID admin sama dengan perayaan ID admin, where ID admin admin sama dengan 1332062, group by ID admin, nama admin, yang dimana kita akan yang dimana tabel ini perintah ini akan menampilkan jumlah perayaan yang dimiliki dari ID admin 1332062. Nah, di sini kita akan menggunakan left join, yaitu menampilkan hasil dari tabel artefak dan admin, yang dimana perintahnya itu select artefak ID admin, nama admin, from artefak, left join admin on artefak ID admin sama dengan admin ID admin. Maka hasilnya seperti ini. Dan yang right join yaitu select about pengguna, nama pengguna, from about, right join pengguna on about ID admin sama dengan pengguna ID admin. Maka hasilnya seperti ini. Nah, query ini menampilkan jenis alat musik yang lebih dari satu menggunakan having count. Maka perintahnya yaitu select jenis alat musik, count as jumlah, from alat musik, kurut by jenis alat musik, having count yang lebih dari satu. Maka hasilnya seperti ini. Ini membuat penggunaan subquery yang dimana yang pertama itu menampilkan jumlah tarian menurut jenis tariannya, yang dimana subquery-nya itu select dalam select. Yang pertama itu select from nama perayaan, jenis perayaan, from perayaan, where ID perayaan, in select ID perayaan, from tarian,
where jenis perayaan sama dengan tarian untuk hari istiadat. Hasil perintah tersebut adalah ini. Yang kedua itu, query ini menampilkan nama tarian yang memiliki ID pengguna sama dengan ID pengguna dari tarian, yaitu tutur pangurasan, yaitu dengan perintahnya select nama tarian from tarian where ID pengguna, select ID pengguna from tarian where nama tarian, yaitu tutur pangurasan, maka hasilnya seperti ini. Nah, query ini yang ketiga itu query ini menampilkan nama admin dan nama pengguna yang terlibat dalam penggunaan sitab artefak pada tabel artefak yang dimana perintahnya itu select nama artefak, select nama admin from admin where ID admin sama dengan artefak ID admin as nama admin, select nama pengguna from pengguna where ID pengguna sama dengan artefak ID pengguna as nama pengguna from artefak, maka hasilnya seperti ini. Yang keempat itu query ini menampilkan data pengembalian nilai solim dan saroni bolon karena jenis alat musik yang sama dengan jenis alat musik solimnya itu jenis alat musik yang cara memainkannya itu sama, yaitu select nama alat musik from alat musik where jenis alat musik sama dengan select jenis alat musik from alat musik where nama alat musik sama dengan solim, maka hasilnya seperti ini. Dan yang terakhir itu query ini menampilkan rata-rata jumlah alat musik dimiliki oleh pengguna, yaitu select a range jumlah alat musik from select count as jumlah alat musik from alat musik group by ID pengguna subquery, yaitu hasilnya seperti ini. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Selamat pagi.